Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Kematian dari kitab Intisari Ihya Ulumuddin Al-Ghazali, bagaimana telah diseleksi ulang dan disusun oleh Sayyidah Hawa. Kematian menurut Imam Ghazali adalah dengan melupakannya membuat orang melantur kepada mengingat kepada kematian, sehingga mendorong seseorang akan melakukan perbuatan-perbuatan yang didominasi oleh syahwat, sehingga melupakan kematian. Nah, di antara untuk menguati jiwa, kata Imam Ghazali, adalah mengingat kematian yang merupakan konsekuensi dari keniscayaan akan keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana kita menyadari bahwa kematian itu sebuah kepastian. Tiap jiwa yang hidup pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pada bagian lain juga Allah menegaskan kepada kita bahwa dalam surat Al-Jum'at umpamanya ayat 8, Allah menegaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul innal mauta alladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya ya pasti menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini menegaskan kembali bahwa sebuah kematian itu kita tidak bisa menghindar dari takdir yang Allah tentukan. Oleh sebab itu Imam Ghazali mewanti-wanti kepada kita untuk memperhatikan hal yang satu ini. Telah digambarkan oleh beliau, orang yang kematian menjadi sebuah kepastian, tanah menjadi pembaringannya, ulat menjadi temannya, mungkar dan nakir menjadi tamunya, kuburan menjadi tempat tinggalnya, perut bumi menjadi tempat menetapnya, kiamat menjadi janjinya, surga atau neraka menjadi tempat kembalinya. Sepatutnya tidak punya pikiran lain selain tentang kematian, sehingga kita dalam hidup ini senantiasa diberikan kewaspadaan dan untuk menyiapkan apa yang akan kita bawa kelak ketika kita mati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan dalam tiap diri mempersiapkan apa yang siapkan untuk hari besok, dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ini sekali lagi maka yang harus menjadikan kita hati-hati dalam kehidupan di dunia ini. Yang dikatakan bahwa manusia itu, kata Imam Ghazali, ada yang tenggelam ke dalam dunia, ada pula yang bertaubat, ada pula yang arif. Yang tenggelam dalam dunia, dia tidak mengingat kematian sama sekali. Hanya dunia dan dunia menjadi sebuah sasarannya. Dengan orang yang bertaubat, ia banyak mengingat kematian untuk membangkitkan rasa takut pada kematian, dan dia akan menghindari dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Sedangkan orang yang arif, ia selalu mengingat kematian, karena kematian adalah janji pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus senantiasa kita mempersiapkan dengan kematian, mengingat
kematian ini. Karena itulah kata Rasulullah dalam salah satu hadis dikatakan, perbanyaklah mengingat penghancur berbagai kelezatan. Riwayat Tirmidzi. Artinya kita memang harus mempersiapkan apa-apa yang kehidupan ini yang hanya sementara, ya. Hanya sementara. Wamal hayatu dunya illa matul ghurur. Hanya permainan sandiwara. Menurut Imam Ghazali, bagaimana jalan merealisasikan mengingat kematian? Jalannya ialah dengan mengosongkan hati dari segala sesuatu kecuali dzikur maut yang ada di hadapannya. Seperti orang yang ingin berpergian mencari keberuntungan besar dan menyeberangi lautan sehingga ia tidak berpikir kepada yang lain, khusus fokus dalam rangka kita mempersiapkan kematian. Artinya dunia ini semata-mata ladang untuk akhirat, ya gitu. Kita berupaya dunia ini untuk akhirat, bukan untuk segala-galanya. Abu Darda berkata, apabila Anda mengingat orang-orang yang sudah mati, maka anggaplah diri Anda termasuk orang yang ada di sisinya atau bersamanya. Artinya apa? Kita merasakan kondisi yang dialami oleh kematian, karena tidak akan ada lagi yang menolong kita kecuali ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan anak yang soleh. Nah, oleh sebab itu jadikanlah dunia ini persiapan untuk menyiapkan hari esok, hari yang abadi yang disebut kematian. Karena itu marilah kita jadikan kehidupan ini benar-benar hidup yang bermakna, yang akan mempengaruhi kepada kita untuk hari esok yang abadi. Mudah-mudahan dengan sedikit ini kita senantiasa berada dalam posisi senantiasa dzikur maut dan mempersiapkannya sehingga kita akan diselamatkan baik tentunya di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.